Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Malika Novanda Alfitria, dan teman-teman saya, Novia Anggraini, Syakira Iswana Haryadi, dan yang terakhir Ziana Yustika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang berita proklamasi di Sulawesi yang penjelasannya sebagai berikut. Setelah proklamasi dibacakan, Insinyur Soekarno resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ia segera menugaskan Dr. Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Penunjukan Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan masuk dalam bagian Sulawesi yang dibentuk pada 19 Agustus 1945. Pada saat itu pula, Sam Ratulangi tiba di ujung Pandam, Sulawesi Selatan, dan langsung menyusun struktur pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, pasukan sekutu berusaha melucuti tentara Jepang di Indonesia. Kedatangan sekutu di Sulawesi lebih awal daripada kedatangan sekutu di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kedatangan sekutu ini menghalangi usaha Sam Ratulangi dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan seluruh di penjuru Sulawesi. Pada April 1946, Sam Ratulangi ditangkap oleh Nica dan kemudian diasingkan di Papua. Ditangkapnya Sam Ratulangi dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia justru diperoleh oleh tentara Jepang. Di Sulawesi Tenggara, berita proklamasi ini disampaikan oleh Kaikun dan Heiho. Sementara itu, di Buton, berita proklamasi ini disampaikan oleh orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi kemerdekaan diterima pada 17 Agustus pukul 15.00 oleh Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal oleh tentara Heiho dari Sulawesi Selatan. Proklamasi kemerdekaan disambut dengan sukacita oleh rakyat Sulawesi. Sejak berita proklamasi kemerdekaan tersebar di Sulawesi, para pemuda memasang bendera merah putih sebagai lambang kemerdekaan bangsa. Sejak tanggal 17 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di kantor-kantor pemerintahan menggantikan bendera Jepang. Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada 17 Agustus 1945 pukul 15.00. Pada saat itu, Abdul Latif menghitung pendapat berita proklamasi dari seseorang perwira Jepang. Rakyat Sulawesi Utara mendengar berita proklamasi pada 18 Agustus 1945, yaitu ketika S. Rombot bertugas menerima berita damai dari Tokyo. Adapun rakyat Sulawesi Selatan memperoleh berita proklamasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi, Sam Ratulangi. Rakyat menyambut hangat berita proklamasi dan memberikan dukungan penuh kepada Sam Ratulangi untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah Republik Indonesia di wilayah Sulawesi. Rakyat juga mendesak Sam Ratulangi untuk mengambil alih kekuasaan Jepang. Sejak berita proklamasi tersiar di Sulawesi, sejak saat itu pula bendera merah putih mulai berkibar di beberapa tempat di Sulawesi. Demikian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 tentang berita proklamasi di Sulawesi. Bila ada salah kata saya dan teman-teman, mohon maaf. Lalu kalian tetap di rumah ya, stay safe, bye bye.